Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, sejumlah pagar masjid rusak akibat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Pihak Masjid At-Taqwa tidak mempermasalahkan kerusakan pagar masjid yang terjadi. Berikut informasinya. Sejumlah pagar Masjid At-Taqwa Balikpapan rusak akibat aksi demo yang digelar di kota Balikpapan selama 2 hari terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kerusakan pagar masjid ditanggapi dingin oleh Ketua Masjid At-Taqwa Balikpapan saat di ruang kerjanya. Ketua Masjid At-Taqwa menjelaskan jika pagar Masjid At-Taqwa yang ada memang tidak kuat untuk diduduki sehingga lepas dan rusak. Pagar tersebut akan segera dipasang kembali dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Kerusakan ini tidak bisa diduga lantaran aksi massa saat terjadi keributan, massa berlari ke masjid yang memang dekat dengan lokasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan ormas. Itu saya tahu persis karena ini udah beberapa kali pagar itu kita perbaiki. 4 orang duduk di situ pun roboh sudah. Sebenarnya tidak ada, saya lihat niat mereka merusak. Maka saya bilang kemarin sama pada wartawan teman kita, saya bilang menyikapi ini biasa-biasa aja lah. Kalau sampai yang pun dikejar, pasti cari pelarian. Hanya ke sini pelariannya, tidak apa-apa. Dan ini sudah kita buat surat ke wali kota, karena beliau ketua umum Masjid At-Taqwa ini, laporan pemberitahuan ada pagar kita yang rusak akibat unjuk rasa. Dan beberapa hari ini kita perbaiki. Saat ini pagar yang rusak sudah diamankan di lokasi di depan masjid dan dalam waktu dekat segera dipasang kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun, beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop. Berikut informasinya. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam surat edaran nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, gimana Pak? Aturan ketatnya gimana Pak? Kenapa? Ya, aturannya seperti apa Pak nanti Pak? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya, kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Dan itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak. Kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak, katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali, hanya nanti dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Seorang pria dibekuk usai memperjualbelikan BBM ilegal jenis solar. Perbuatan tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Berikut informasinya. Dengan menggunakan baju tahanan serta tangan terborgol, seorang pria digiring petugas unit Tipiter Reskim Polresta Balikpapan pada Selasa siang. 250 liter BBM jenis solar diamankan. Tersangka Sulaiman, 30 tahun, ditangkap di rumahnya pada tanggal 7 Oktober lalu bersama belasan jerigen yang berisi BBM jenis solar. Dari keterangan kepolisian, BBM jenis solar ini didapatkan dari mobil truk dengan membeli per liternya sebesar Rp5.000. Dalam satu hari mampu mendapatkan 2 jerigen solar. Saat pelaku diamankan di rumahnya di kawasan Jalan Abdul Wahab Syarani, pelaku tidak bisa menunjukkan surat-surat terkait angkutan BBM tanpa disertai dokumen yang lengkap. Yang bersangkutan diamankan oleh unit Tipiter karena diduga melakukan angkutan BBM jenis solar tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah. Jadi pada saat diamankan, yang bersangkutan ini memiliki BBM sebanyak BBM jenis solar ya, sebanyak 9 jerigen solar yang totalnya sekitar 250 liter. Sementara itu, dari keterangan tersangka bahwa dirinya mendapatkan BBM jenis solar ini dari truk dengan harga Rp5.000 dan dijual dengan harga Rp6.000. Hal ini sudah dilakukan kurang dari 1 tahun. Udah ngambilnya pakai mobil motor? Pakai motor mas ya? Bawa jerigen? Bolak-balik mas ya? Di beberapa SPBU mas? Mobil-mobil aja. Ya? Nyaring dikit. Di mobil-mobil. Oh, nggak di SPBU berarti. Sehari bisa dapat berapa, Mas? Sehari bisa dapat berapa liter, Mas? 80. Berapa jerigen? 2 aja paling. 2 jerigen ya. Untung berapa mas? 1.000 ya. 1 liter ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 53 ayat B atau pasal 23 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Masa kampanye belum dimulai, tapi media online dan media sosial sudah marak dengan gambar dan berita mengenai kandidat yang akan berlaga. Bawaslu Kota Samarinda mengakui masalah kampanye di luar jadwal itu menjadi perhatian mereka. Namun sejauh ini belum ada media maupun tim kandidat yang ditegur karena melanggar. Resminya para kandidat yang akan berlaga di Pilkada serentak 9 Desember baru boleh berkampanye di media mainstream selama 14 hari, mulai 21 November sampai 5 Desember. Jadi, kalau ada yang melihat media online, cetak atau elektronik menayangkan berita dari kandidat, dipastikan hal itu melanggar aturan. Sebelum tiba waktunya izin beriklan, media bebas memberitakan gerakan para kandidat maupun tim pemenangan. Hanya saja pemberitaannya berimbang untuk semua pasangan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda, sejauh ini pengawasan yang dilakukannya menunjukkan masih tertib. Namun dia berharap jika memang ada warga melihat pelanggaran untuk melaporkan kepada Bawaslu. Bahwa memang kampanye online itu menjadi perhatian kita Bawaslu. Karena ada yang kemudian diatur saya kira ada keputusan dari KPU dan peserta pasangan calon yang boleh dilakukan dari tanggal 6 sampai tanggal 5 Desember yang kemudian memang disepakati. Tapi yang penting bahwa ada yang range waktu yang diatur hanya 14 hari, ya, yaitu dari tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember. Artinya apa? Bahwa jikalau kemudian ada kegiatan kampanye dilakukan di luar waktu itu yang sudah ditentukan tadi, maka itu diduga melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, ini saya kira menjadi concern kami di Bawaslu beserta dengan Panwascam dan juga PKD kita yang ada di level kelurahan untuk betul concern untuk melakukan pemasukan yang ini. Karena kita tidak mau kemudian ada kegiatan yang sebenarnya dilakukan tapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Saya kira itu ya terkait dengan dunia online. Berbeda dengan media mainstream, para kandidat dibolehkan berkampanye melalui media sosial. KPU sudah membuat aturan, tiap pasangan kandidat dan tim pemenangan boleh mengoperasikan 20 akun berbagai platform. Namun, akun-akun itu wajib didaftarkan ke KPU dan setelah 5 Desember, semua konten kampanye harus ditutup. Abdul Muin mengatakan, masa pandemi ini membuat banyak aturan kampanye jadi berubah. Para kandidat lebih mengandalkan kampanye melalui media daring atau dalam jaringan. Karena kampanye pertemuan tatap muka dibatasi pesertanya 50 orang saja. Para kandidat juga tidak lagi terpaku pada zona-zona kampanye yang telah ditentukan. Namun diberikan kebebasan sepanjang tidak berbenturan dengan jadwal kandidat lainnya. Pak, berarti pada intinya walaupun zona itu dihapus, tapi paslon itu masih punya jadwal ya yang ditentukan. Saya kira gini, kalau yang membedakan kemudian tidak diatur secara jelimet ya kayak kemarin ada zona A dan B. Iya. Tidak, artinya dibuka luas sepanjang Kota Samarinda boleh mereka melakukan kampanye ya. Tetapi yang memang kita perlu antisipasi jangan sampai kemudian kegiatan kampanye ini dilakukan secara bersamaan pasangan calon di kelurahan yang sama misalnya, apalagi berdekatan. Ini saya kira menjadi perhatian kami karena kalau itu yang terjadi kalau sangat mepet tempatnya ini dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak kerumunan massa. Berarti juga Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Basarnas bergerak melakukan pencarian korban hilang di Sungai Mahakam. Seorang pria bernama Alwi dilaporkan menghilang setelah perahu klotok yang ditumpanginya bersama 2 orang lainnya pecah akibat terhimpit ponton. Kejadian naas itu Rabu 14 Oktober 2020, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan adanya kecelakaan air yang mengakibatkan 1 orang tenggelam. Lokasinya di Sungai Mahakam sekitar tikungan GP Samarinda. Saksi Ahmad Jaya yang sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal Tanjung Pura 19 menceritakan, sekitar jam 12.30 WITA, dia bersama rekannya sesama ABK bernama Alwi naik perahu klotok bersama motoris. Tujuannya merapat ke sebuah ponton karena akan mengambil kunci jangkar. Namun ternyata saat merapat, perahu klotok yang kecil itu masuk di bawah ponton.
Akibat benturan dengan badan ponton, perahu klotok dari kayu itu hancur. 3 orang yang berada di atas perahu klotok langsung berusaha menyelamatkan diri. Mereka berenang ke tepi sungai, namun saksi Ahmad Jaya baru menyadari Alwi sudah tidak bersama mereka sejak berenang. Ahmad Jaya dan motoris klotok selamat, sedangkan Alwi hilang. Sampai sore hari, tim Basarnas gabungan sudah berada di lokasi melakukan pencarian. Tim Kaltim TV melaporkan. Perusahaan penerima dividen dari Pertamina di Kutai Kartanegara, PT Mahakam Gerbang Raja Migas, mendapat teguran Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan itu berupa aliran dana hasil dividen yang tidak optimal masuk ke rekening pendapatan asli daerah Kukar. Lama tidak ada kabar mengenai dana participating interest dari pengelolaan minyak dan gas di WK Mahakam yang lebih dikenal dengan sebutan Blok Mahakam. Tiba-tiba DPRD Kutai Kartanegara mengadakan rapat dengan pemerintah dan perusahaan. Pemicunya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan seputar masalah dana dividen yang penerimaannya tidak optimal. Semestinya tahun 2018 lalu, dividen yang diterima sebagai PAD pendapatan asli daerah sebesar 200-an miliar. Namun yang terjadi, berdasarkan temuan BPK yang masuk dalam kas PAD adalah 118 miliar. Sisanya masuk dalam kas PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Perusahaan ini adalah BUMD bentukan Pemkab Kukar yang tugasnya mewakili pemerintah Kabupaten Kukar dalam pengelolaan saham Blok Mahakam bersama Pertamina. 18, Pak. Jadi itu nilainya sekitar 200 miliaran, kemudian masuk di kas daerah itu sekitar 120 miliar, kemudian selebihnya itu dikelola oleh MGR. Sehingga dianggap BPK itu jadi temuan, jadi problem. Sehingga kita harap ini bisa disikapi. Kalau untuk 2019 Pak, berapa? Untuk 2019 itu kita sudah hitung itu ada sekitar 40 miliar. Totalnya? Untuk 2019 karena pendapatan dari sektor migas menurun kan tentu PI-nya juga menurun. Sehingga pembagiannya kan pasti kan tidak banyak, pasti menurun. Yang pasti sekitar ya daerah bisa dapat 25 miliar begitu ya, 20 sampai 25. Kemudian selebihnya kalau masih kondisi yang sama tapi masih dikelola oleh MGR. Sehingga pasti nanti jatuh di lubang yang sama karena sudah jadi temuan, tentu kan ini harus disikapi. Dividen hasil pengelolaan Blok Mahakam, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu diinginkan oleh BPK masuk dalam rekening daerah terlebih dulu secara keseluruhan. Setelah itu dikeluarkan lagi berdasarkan kebutuhan BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas maupun anak-anak perusahaannya. Dari laporan yang diterima kalangan anggota legislatif, selama ini PT Mahakam Gerbang Raja Migas mengelola dana dividen, termasuk memberikan modal kepada anak-anak perusahaannya. Setidaknya ada 2 anak perusahaan yang diduga mendapat kucuran dana hasil dividen, yaitu PT Gerbang Abadi Sejahtera dan PT Gerbang Raja Niaga. Memang aturannya menurut BPK itu bahwa itu dana masuk di kas daerah dulu, artinya masuk di APBD dulu. Setelah itu APBD lah yang mengeluarkan, mestinya kan begitu. Itu menurut BPK loh waktu kita konsultasi. Sehingga dana yang 200 miliaran itu kan harusnya masuk di kas daerah dulu atau masuk jadi pendapatan daerah dulu. Kalaupun ada kebutuhan dari
MGRM misalnya untuk digunakan untuk pengembangan bisnis atau orientasi bisnis, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan langsung memotong. Ya jangan nyangkut dulu. Sepertinya dana PI itu kita dapat dari MGRM gitu. Harusnya kan masuk di kas daerah dulu mestinya, begitu baru itu digunakan. Karena risiko yang tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran, DPRD Kukar meminta masalah itu segera diselesaikan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.